Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Fahrudin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep ekspor. Ini masih merupakan bagian dari materi perundang-undangan di bidang pabean. Nah, kali ini pokok bahasan kita adalah konsep ekspor. Ya, nanti ada beberapa pokok bahasan yang akan saya buat di dalam video. Tentunya ini dibuat berseri ya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan konsep ekspor itu seperti apa. Kemudian ada kategorisasi barang ekspor, baik itu yang diberlakukan menurut undang-undang perundang-undangan di bidang perdagangan maupun menurut undang-undang kepabeanan. Nah, sebelumnya kita sepakati dulu pengertian terkait dengan barang ekspor. Yang dimaksud barang ekspor adalah barang yang telah diberitahukan atau diajukan di dalam pemberitaan pabean untuk diekspor dan mendapat nomor pendaftaran. Jadi di sini kuncinya adalah suatu barang itu yang akan diekspor telah diajukan pemberitaan pabean untuk ekspornya, ya, atau mungkin bahasa hari-hari pemberitaan ekspor barang. Nah, dan telah mendapat nomor pendaftaran dari sistemnya Bea Cukai. Jadi ketika ada pemberitaan barang ekspor yang diajukan oleh eksportir dan sudah mendapatkan nomor pendaftaran, maka barang yang diberitahukan itu disebut sebagai barang ekspor. Nah, ketika barang itu disebut dengan barang ekspor, lokasi barangnya itu bisa berada di syarat pengangkut maupun di tempat penimbunan atau tempat lain. Itu soal tempat ya. Jadi soal pengertian tadi disebutkan barang yang telah diajukan pemberian pabean dan sudah mendapat nomor pendaftaran. Kemudian dari sisi pengertian ekspor sendiri adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Kalau kita lihat peta di sini, ada gambaran daerah pabean. Jadi kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean keluar itu disebut dengan uh, ekspor, ya, dengan ekspor. Nah, di dalam konsep ekspor ada dua pengertian, yaitu secara yuridis dan secara de facto. Secara de facto, ekspor itu terjadi ketika barang yang ada dalam serat pengangkut melintas keluar daerah pabean. Ya, namun karena dengan pertimbangan tidak mungkin menempatkan pegawai bea cukai di sepanjang perbatasan daerah pabean yang begitu luas, maka ditariklah anggapan secara hukum, yaitu secara yuridis. Jadi secara yuridis yang disebut dengan ekspor itu adalah ketika barang telah dimuat ke atas sarana pengangkut menuju luar daerah pabean. Itu secara hukum sudah dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Jadi walaupun suatu barang itu yang diekspor masih berada di kawasan pelabuhan, di kawasan pabean, namun ketika barang telah dimuat ke sarana pengangkut menuju luar daerah pabean, dan tentunya di sini sudah terpenuhi tadi ya pengertian barang ekspor, yaitu barang yang telah diberitahukan dalam pemberitaan ekspor dan mendapat nomor pendaftaran yang sudah di atas syarat pengangkut, maka secara hukum dianggap telah diekspor secara hukum. Kalau secara de facto tadi ekspor terjadi ketika melintas daerah pabean. Nah, makna dari secara makna anggapan hukum secara yuridis ini mengandung konsekuensi ketika eksportir ya sudah menyampaikan barang pabeannya, barang telah dibuat secara pengangkut menuju daerah pabean, maka konsekuensinya nanti importir bisa mengajukan realisasi ekspor misalnya untuk impor sementara. Sudah realisasi, sudah terrealisasi walaupun barang belum melintas daerah pabean, sehingga nanti importir dapat meminta pengembalian jaminan untuk barang impor sementara. Atau untuk barang-barang yang mendapat fasilitas kite, pembebasan misalnya, ketika barang sudah dimuat secara pengangkut yang menuju luar daerah pabean, maka proses untuk pertanggungjawaban realisasi ekspornya sudah bisa dilakukan. Ya, gitu kira-kira gambaran dari konsekuensi anggapan secara yuridis pengertian telah diekspor. Ya, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan tadi ya yang barang telah yang diberitahukan dalam beberapa pabean ekspor dianggap telah ekspor. Tadi pertama ya sudah ada pemilihan pabeannya yang telah mendapat nomor. Kedua,
telah dimuat ke saluran pengangkut menuju luar daerah pabean, yaitu terkait dengan pengertian ekspor. Jadi uh, saya ulangi lagi ya bahwa pengertian barang telah diekspor itu pertama tadi syaratnya telah diajukan pemberitahuan ekspor dan telah mendapat nomor pendaftaran dari sistem bea cukai. Kedua, barang telah dimuat ke atas saluran pengangkut menuju luar daerah pabean. Itu sudah secara hukum dianggap telah diekspor. Nah, untuk berikutnya kita akan diskusikan terkait dengan kategori barang ekspor. Ya, kategori barang ekspor di sini ada dua kategori barang ekspor berdasarkan mainframe-nya Kementerian Perdagangan dan pengertian kepabeanan. Di dalam mainframe perdagangan itu pengertian barang ekspor, kategori barang ekspor itu ada tiga kategori. Yang pertama adalah kategori barang ekspor yang bebas untuk diekspor. Artinya, siapapun dapat mengekspor barang ini tanpa memerlukan perizinan tambahan dari instansi manapun. Itu kondisinya adalah barang ekspor, barang ekspor bebas, barang ekspor yang bebas. Yang kedua adalah barang ekspor yang dibatasi, pembatasan, via melalui mekanisme tata niaga atau kualitas mutu. Artinya, eksportir hanya dapat mengekspor barang yang masuk kategori pembatasan ini ketika persyaratan perizinannya dipenuhi. Persyaratan perizinan ini bisa dari berbagai kementerian. Ya, itu nanti harus dipenuhi dulu. Jadi nanti ada kementerian atau lembaga membuat kebijakan mengenai pembatasan ekspor barang-barang. Ya, untuk barang tertentu diperlukan izin khusus sebelum barang diekspor ke luar daerah pabean. Untuk kategori yang ketiga adalah barang ekspor yang dilarang. Di sini kategori barang ekspor dilarang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan, ya sehingga siapapun tidak dapat melakukan ekspor barang yang masuk kategori barang yang dilarang. Itu pengertian atau kategori barang ekspor berdasarkan Kementerian Perdagangan. Sementara kalau dari sisi kepabeanan ada 4 kategori barang ekspor. Yang pertama adalah barang ekspor umum. Ini untuk barang-barang ekspor yang menggunakan yang diekspor tanpa menggunakan fasilitas misalnya. Ya, kedua, ekspor barang khusus. Ini barang khusus misalnya ekspor barang-barang untuk barang pindahan misalnya. Ya, itu masuk kategori barang khusus. Dua, ketiga, barang ekspor yang mendapat fasilitas. Di sini ada barang ekspor yang mendapat fasilitas fiskal, ya bisa fasilitas tempat penimbunan pengikat misalnya, ya atau fasilitas kemudian impor dan ekspor itu masuk kelompok fasilitas. Yang keempat adalah untuk kategori barang ekspor yang terkena bea keluar. Di sini nanti ada kelompok barang ekspor yang dikenakan bea keluar. Ini khusus karena untuk barang-barang ekspor yang dikenakan bea keluar itu hanya ada 5 kategori. Berbeda dengan impor ya, seluruh barang terutang yang masuk. Sementara kalau ekspor hanya sebagian barang yang terutang bea keluar. Ini dikelompokkan secara tersendiri. Nah, kemudian ini merupakan kelanjutan dari yang tadi. Nah, kemudian kita lihat dari kebijakan ekspor yang diatur perdagangan, pada dasarnya, pada saat akan melakukan ekspor, itu eksportir diwajibkan memiliki nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini dapat diajukan melalui sistem OSS. Ya, OSS. Jadi ketika nanti melakukan perusahaan, nanti kegiatan ekspornya harus dicetak, sehingga nanti NIB-nya berarti sebagai akses kepabean ekspor. Nah, kedua, untuk ekspor barang-barang yang masuk kategori tertentu, ini yang ditetapkan adalah Kementerian Perdagangan. Eksportir diwajibkan memiliki perizinan perusahaan. Ini ada tambahan. Hanya khusus untuk ekspor barang tertentu yang diwajibkan memiliki perizinan perusahaan. Nah, apa bentuk perizinan usaha itu? Perizinan berusaha itu bisa dibentuk eksportir terdaftar, ya, artinya eksportir yang telah melakukan kegiatan ekspor didaftarkan oleh perdagangan oleh perdagangan dan atau mendapatkan persetujuan ekspor. Nah, setiap kali ada kegiatan ekspor barang tertentu
harus ada jam ekspor itu. Ditambah dengan adanya kartu kendali untuk realisasi ekspor. Untuk mengontrol atau memonitor ekspor barang itu melalui mekanisme bidang ekspor. Ini setiap kartu kendali nanti wajib dilakukan dan laporan dari eksportir kepada Kementerian Perdagangan. Nah, pengecualian untuk ekspor barang tertentu yang diwajibkan dari Indonesia adalah ekspor untuk barang yang berasal atau yang diekspor dari tempat penimbunan berikat. Misalnya ekspor dari kawasan berikat, ekspor dari gudang berikat, itu dikecualikan dari perizinan usaha. Dan yang kedua, pengecualian kedua adalah ekspor barang ya, hasil produksi atas bahan yang mendapat fasilitas kemudian impor juga ekspor pembebasan atau gigi pembebasan. Jadi ketika ada eksportir yang memiliki fasilitas kite pembebasan ya yang memasukkan bahan baku dari luar daerah pabean mendapat fasilitas kemudian diproses sampai menghasilkan suatu produk yang akan diekspor ke luar daerah pabean ini juga dikecualikan dari kebijakan ekspor barang tertentu yang harus memiliki perizinan berusaha. Nah, kemudian di sini terkait dengan ekspor barang tertentu tadi disebutkan pertama wajib memiliki perizinan berusaha di bidang ekspor. Kemudian statusnya harus eksportir terdaftar. Nah, khusus untuk ekspor barang tertentu yang diberikan kewajiban berupa verifikasi atau penelusuran teknis ya, yang akhirnya dapat mendapat laporan supplier, maka eksportir wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor kepada Kementerian Perdagangan. Ini ada kewajiban ya. Ketika nanti eksportir itu mengimpor barang tertentu yang diberikan kewajiban LS atau labor supplier, maka eksportir diwajibkan menyampaikan laporan realisasi ekspornya, ya, laporan realisasi ekspornya kepada Menteri Perdagangan. Konsekuensinya, apabila eksportir tidak menyampaikan laporan hasil ekspor, maka tidak dapat pengajuan berikutnya, perizinan ekspor berikutnya tidak tidak dapat dipenuhi. Jadi artinya ketika ada realisasi ekspor wajib melaporkan realisasi. Kalau tidak nanti perizinan berikutnya diblokir, tidak dapat dipenuhi. Nah, kriteria barang tertentu, ya ini ada barang tertentu tadi. Apa sih kriterianya suatu barang itu disebut dengan barang tertentu? Nah, kriterianya ada tiga. Yang pertama adalah barang yang berpotensi mengganggu keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Ini masuk kriteria barang tertentu. Yang kedua, barang dengan kriteria atau spesifikasi tertentu yang perlu dipastikan kesesuaiannya. Artinya, untuk memastikan spesifikasi tertentu, itu wajib dipastikan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Yang ketiga, barang yang merupakan produk tidak terbarukan, yaitu kriteria yang masuk dalam kriteria barang tertentu yang harus dipenuhi oleh eksportir ketika akan mengajukan ekspor barang, ya, masuk kategori barang tertentu. Nah, demikian penjelasan saya berkaitan dengan ketentuan atau konsep secara umum untuk ekspor ya, baik itu ekspor barang bebas, barang pembatasan maupun barang larangan. Terima kasih, semoga bermanfaat.